Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa tubba'in wila qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istibadah wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semuanya sehat semuanya insyaallah ya. Pada sore hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab Qatrin Nada wa Ballis Sada lil Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada hari ini insya Allah kita selesaikan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan i'rab ya. Kemudian juga jika masih ada kesempatan waktu kita lanjutkan dengan pembahasan i'rabnya fi'il mudhari' ketika marfu', mansub dan majzum. Sebelumnya di pertemuan yang keempat ya. Kita sudah bahas alamat i'rab yang asli dan alamat i'rab yang far'i. Dan alamat i'rab yang far'iyah ya memiliki 7 tempat, 5 di dalam isim dan 2 di dalam fi'il. Kemudian di antara 5 tempat alamat i'rab far'iyah itu yang sudah kita bahas ada al-asma' as-sittah, al-musanna, jama' mudzakkar salim dan mulhaq bil musanna wa jam'il mudzakkar as-salim. Maka pada hari ini insya Allah kita selesaikan 5 daripada tempat i'rab, alamat far'i i'rab yang di dalam isim dan juga 2 tempat yang ada di dalam fi'il. Baik. Di sini Ana sudah tuliskan ya. Yang nomor 4 bahwasanya di mana ada alamat i'rab far'i yaitu ada di ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu lafaz yang dijamakkan ya, dibuat jamak dengan menambahkan alif dan ta atau yang kita kenal dengan jamak muannas apa? Muannas salim. Tapi kenapa Imam Ibnu Hisham tidak mengistilahkannya dengan jamak muannas salim, tapi beliau lebih condong mengistilahkannya dengan ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Istilah jamak muannas salim atau sebelum masuk ke jamak muannas salim kita lihat dulu jamak mudzakkar salim ya. Misalkan istilah jam'ul mudzakkar salim kenapa disebut jamak? Karena lafadznya menunjukkan kepada lebih daripada 2 ya. Lebih daripada 2 berarti 3 dan ke atas. Kemudian kenapa disebut mudzakkar? Karena memang lafadznya itu menunjukkan kepada apa? Kepada mudzakkar, ya dulu ala mudzakkar. Baik ketika mufradnya mufradan au jam'an. Ketika bentuk mufradnya dia menunjukkan kepada mudzakkar dan ketika jamaknya pun menunjukkan kepada apa? Mudzakkar. Seperti muslimun. Nah, muslimun itu ketika lafaz bentuk mufrad tetap mudzakkar. Ketika kemudian dijamakkan muslimuna masih menunjukkan kepada makna mudzakkar. Kenapa disebut salim? Disebut salim karena ketika dihilangkan alif nun waw dan nunnya atau ya dan nunnya dia tetap memiliki makna. Waw dan nunnya dihilangkan maka akan menjadi lafaz muslimun dan dia masih salim, masih selamat maknanya. Itu ya. Sekarang kita beralih ke jamak muannas salim. Apakah susunannya sesuai dengan jamak menunjukkan lebih daripada 2, mudzakkar menunjukkan kepada misalkan mudzakkar atau musannahnya dan seterusnya. Baik. Jam'ul muannas as-salim. Ya. Kenapa Imam Ibnu Hisham tidak mengistilahkannya dengan jamak muannas salim? Beliau lebih condong mengistilahkan yang majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Baik.
Istilah jama' muannats salim ini tidak dipakai oleh Imam Ibnu Hisham karena istilah ini tidak komprehensif. Tidak apa? Tidak komprehensif. Ghairu syamil. Ya. Contoh misalkan, misalkan disebut jama' karena lebih daripada dua. Ya. Aksar minis natain. Itu ya, aksar minis natain. Tapi coba lihat di sini. Apakah semua lafaz jama' muannats salim ketika mufrad dan jamaknya itu menunjukkan muannats? Ternyata tidak. Ada lafaz mudzakkar, misalkan seperti lafaz wajibun. Ini bentuk mufrad. Bentuk mufrad dari wajibun ini ketika dijamakkan jadi wajibatun. Wajibatun. Oke, ini ketika jamaknya menunjukkan kepada muannats, tapi ketika mufradnya menunjukkan kepada muannats enggak? Enggak. Ya. Contoh lain misalkan, ketika ada lafaz tasghir, misalkan nuhairun, sungai kecil. Kemudian ketika dijamakkannya jadi nuhairat. Baik. Nuhairat ketika bentuk jamaknya menunjukkan ke muannats enggak? Menunjukkan kepada muannats. Tapi apakah ketika bentuk mufradnya nuhairun menunjukkan kepada muannats? Enggak. Jadi penyebutan jama' muannats salim di sini ada cacat. Karena tidak semua bentuk mufrad itu asalnya muannats. Ada yang bentuknya mufradnya mudzakkar tapi ketika dijamakkan menjadi muannats, gitu ya. Maka Imam Ibnu Hisham ya bertolak dari sini karena tidak komprehensifnya atau tidak syamilnya istilah jama' muannats salim, beliau mengistilahkannya dengan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dan istilah ini dipakai oleh ulama-ulama setelah Imam Ibnu Hisham. Karena memang ini lebih bagus istilahnya. Lafaz yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta. Sehingga mencakup semua yang asalnya mufradnya mudzakkar ataupun muannats. Oke. Baik. Dan mulhaq dari lafaz ini ya juga sama. Atau kita istilahkan nggak apa-apa lah. Bahasa kitanya karena udah terbiasa dengan jama' muannats salim. Mulhaq jama' muannats salimnya. Baik. Lafaz ini ya dengan mulhaqnya yang memakai alamat far'inya adalah ketika posisi nasabnya doang kan? Mansubun bi apa? Bil kasroh. Mansubun bil kasroh. Sisanya ketika marfu menggunakan dhammah, ketika majrur menggunakan kasroh. Ketika marfu menggunakan dhammah menggunakan alamat asli. Misalkan ja'at al-muslimatu. Dhammah, marfu dengan dhammah itu alamat asli atau far'i? Asli. Kemudian misalkan marartu bil muslimati. Majrur dengan menggunakan kasrah, alamat far'i atau asli? Alamat asli. Tapi ketika dalam posisi nasab, gitu ya, jama' muannats salim ini, misalkan ra'aitu al muslimati menggunakan alamat kasrah, yang mana kasrah ini dia merupakan alamat far'i dari mansub. Itu ya. Begitupun mulhaq bi jam'il muannats salimnya juga, ya. Dia ketika mansubnya menggunakan kasrah, yang mana kasrah ini merupakan alamat i'rab yang far'i. Apa aja mulhaq dari jama' muannats salim? Pertama, mulhaq bi jam'il muannats salim ada yang pertama di sini ma dalla ala jam'in wa laisa lahu mufradun fi lafdhihi. Lafadznya menunjukkan kepada makna jama'. Tapi lafaz ini tidak memiliki bentuk mufradnya. Ya. Kalau jama' muannats salim atau majumnya bi alifin wa ta'in mazidatain ini kan punya bentuk mufradnya kan? Muslimatun, asalnya muslimatun. Misalkan gitu ya. Tapi ada lafaz yang dia menunjukkan kepada jama' tapi dia tidak punya bentuk mufradnya. Seperti kalau di situ contohnya ulatu. Ulatu. Lafaz ulatu yang bermakna sahibah, pemilik, ya. Ini dia merupakan mulhaq bi jam'il muannats salim, bukan jama' muannats salim, ya. Maka i'rabnya sama dengan jama' muannats salim ketika mansubnya bil kasrah. Wa in kunna ulati hamlin. Wa in kunna ulati. Ulati itu kan khobar dari kana. Khobar kana mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Tapi ketika marfu biasa menggunakan dhamma wa ulatul ahmal. Apa?
Ya, dalam ayat Al-Qur'an itu ya. Oke, yang kedua, mulhaq bijamil muannas salim adalah ya, lafaz ulat ini dia bentuknya apa namanya? Bentuknya jamak dan menunjukkan kepada jamak maknanya. Pemilik-pemilik misalkan gitu ya. Atau dalam ayat itu kan ulati hamlin, berarti perempuan-perempuan yang punya kandungan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mulhaq bijamil muannas salim adalah madalla ala mufradin. Lafaznya menunjukkan kepada makna mufrad, lakinnahu akhadha syaklal jam'i. Akan tetapi walaupun bentuk maknanya mufrad, ya, maknanya apa? Mufrad, tapi syaklnya, bentuknya itu menunjukkan kepada jamak. Seperti apa contohnya? Misal, lafad arafat, azri'at, ya. Arafat, ya, dia di sini dihukumi mufrad. Arafat, ya, Jabal Arafat, gitu ya. Atau Azri'at, nama kota, ya, di Syam. Ya. Dia bentuknya maknanya mufrad, ya. Tempat yang bermakna Arafat, tempat yang bernama Azri'at, maknanya mufrad. Tapi bentuknya jamak. Nah, bentuknya jamak muannas salim. Ini pun sama, ya, i'rabnya sama dengan jamak muannas salim. Yang ketiga, yang mulhaq bijamil muannas salim adalah lafaz yang tidak bisa dilepaskan alif dan taknya. Kan jamak muannas salim itu alif dan taknya itu mazidah, tambahan kan? Kalau tambahan bisa dilepas nggak? Bisa. Dan ketika dilepas, lafaznya tetap soleh ataupun maknanya tetap salim, gitu ya. Tapi ada lafaz yang dia kalau dilepas alif taknya, itu ya, berarti dia bukan jamak muannas salim, tapi dia merupakan mulhaq bijamil muannas salim. Seperti contoh apa? Lafaz al-banat. Lafaz al-banat ini bukan jamak muannas salim atau majmu'nya bi alifin wa ta'in mazidata ini. Kenapa? Karena alif dan taknya tidak bisa dihilangkan, nggak bisa jadi banat, nggak bisa. Ya, al-banat dia tetap banat, gitu. Berarti yang lafaz yang tidak bisa dipisahkan alif dan taknya atau ditanggalkan alif dan taknya itu merupakan mulhaq bijamil apa? Muannas salim. Oke, selesai. Yang keempat. Yang keempat ini atau singkatnya jamak muannas salim, dia menggunakan alamat i'rab far'inya ketika mansub saja, yaitu menggunakan kasroh. Yang kelima, ada isim yang ghair munsharif, ma la yansharif. Isim yang mamnu' minas sharaf. Isim yang mamnu' minas sharaf itu ketika marfu'nya tetap menggunakan dhammah, alamat asri, kemudian mansubnya menggunakan fathah, hanya saja ketika majrurnya menggunakan fathah. Ini berarti, ya. Alamat far'i yang dipakai oleh isim ghair munsharif adalah ketika majrur atau makhfud majrurun bil fathah. Cuma pembahasan isim ghair munsharif, ya, pembahasan isim ghair munsharif detailnya yang dia punya satu ilat, dua ilat, itu bukan sekarang. Nanti ada bab khususnya pembahasan isim ghair munsharif. Oke. Kemudian dua tempat terakhir, ya, 5 yang ini udah selesai. Dua tempat terakhir yang menggunakan alamat i'rab far'i adalah di dalam fiil. Yang pertama al-amtsilah al-khamsah atau istilah yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah. Alasan lagi kenapa Imam Ibnu Hisham mengistilahkannya dengan al-amtsilah al-khamsah, bukan menggunakan istilah al-af'al al-khamsah. Karena ketika menyebutkan al-amtsilah al-khamsah berarti ini menunjukkan kepada contoh-contoh fiil yang 5. Bukan lafad apa? Fa'ala, yaf'alu, yaf'aluna, yaf'alina, taf'alina, bukan itu. Jadi gini, misalkan ketika kita mendengar istilah asma khamsah atau asma sittah, berarti kan ada 5 atau 6 doang kan? Lafadznya itu doang. Begitupun kalau antum menggunakan istilah al-af'al khamsah, berarti seakan-akan fiil 5 itu doang yang i'rabnya menggunakan alamat i'rab far'i. Padahal bukan yaf'aluna, taf'aluna, apalagi yaf'alani, taf'alani, taf'alina doang kan? Ya, ini wazannya doang gitu. Ya, ini wazannya doang. Ini percontohan. Itu ya, tolak ukur. Maka Imam Ibnu Hisham mengistilahkannya dengan al-amtsilah al-khamsah supaya enggak ada yang beranggapan bahwa 5 fiil itu cuma yang yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani sama taf'alina.
Yaktubuna termasuk amsilah khamsah enggak? Termasuk. Yahfazuna, yahfadhani termasuk enggak? Termasuk. Gitu ya, supaya enggak ada anggapan fiil yang 5 itu cuma 5 lafaz yang tadi doang, maka Imam Ibnu Hisham mengistilahkannya dengan al-amsilah apa? Al-khamsah. Oke. Amsilah khamsah marfu'nya menggunakan subutu nun. Marfu'un bisubut an-nun. Kemudian mansubun wa majzumun bihadfin nun. Oke. Subutun nun dan hadfun nun itu merupakan alamat i'rab far'i karena marfu alamat i'rab aslinya adalah dhammah, mansub fathah, majzum sukun. Itu ya. Yang terakhir, fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Ini menggunakan alamat i'rabnya ketika majzum saja. Majzumun bihadfi harfil illah. Kita tahu bahwa alamat jazm yang asli adalah sukun. Maka ketika ada kata yang menggunakan alamat jazmnya hadfu harfil illah, maka hadfu harfil illah merupakan alamat i'rab far'i. Contoh misalkan yang gampang amsilah khamsah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Itu ketika majzum dan mansub. Fa illam taf'alu walan taf'alu, ya, menggunakan hadfun nun. Itu ya. Kemudian yang mudhari yang mu'tal akhir, ya, dijazmkan dengan menggunakan hadfu harfil illah. Seperti asalnya yagzu, hadfu harfil illah kemudian dimasuki lam jazimah, berarti lam yagzu. Yagzu jadi lam yagzu, wawunya dihapus. Oke. Selesai pembahasan daripada apa? Alamat i'rab yang far'i. Ya. Sekarang nanti insya Allah kita bahas yang pembahasan aqsamul i'rab. Kita baca dulu Imam Ibnu Hisham mengistilahkannya di halaman 52 atau di pembahasan wa ulati. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ila an qal wa ulati atau wa ulati wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrah. Tadi itu ya, mansubnya menggunakan kasrah. Ketika mansub menggunakan kasrah maka alamat i'rab far'i. Contohnya wa khalaqallahu as-samawati. As-samawati, nah, di sana mansub bil kasrah. Astafal banati sama mansub bil kasrah, ya. Baik, selesai. Dah, gampang karena udah dijelaskan tadi. Wa ma la yansarif. Selanjutnya yang menggunakan i'rab alamat far'i adalah ma la yansarif fayujarru bil fathah. Tadi itu majrurnya menggunakan fathah, nahwu bi afdhala minhu. Illa ma'al. Kecuali mamnu minas sharaf ini dimasuki alif lam, maka jarnya boleh menggunakan kasrah. Awil idhofah, atau ketika mamnu minas sharaf ini diidhofatkan kepada lafaz setelahnya, maka boleh dijarkan. Gitu ya. Dijarkannya menggunakan kasrah, gitu ya. Berarti di situ ada catatan tambahan untuk yang mamnu minas sharaf. Ya. Fa in yudhaf au ya'ti ba'da al surif. Ini istilahnya. Istilah dalam baitnya fa in yudhaf au ya'ti ba'da al surif. Fa in yudhaf au ya'ti ba'da al surif. Jadi mamnu minas sharaf itu kalau diidhofatkan kepada lafaz setelahnya, misalkan apa? Marortu bimasajidillah. Asalnya marortu bimasajida. Ya kan? Tapi ketika diidhofatkan boleh dikasrohkan. Marortu bimasajidillah. Jadi kalau diidhofatkan mamnu minas sharaf ini atau berada setelah alif lam, dimasuki alif lam, berarti marortu bil masajidi,
Surif, rubahlah mamnu minas sorof itu menjadi mamnu, menjadi munsorif. Artinya bisa dikasrohkan. Ya. Jadi ini pengecualiannya. Mamnu minas sorof memang majrurnya bil fathah. Tapi ketika mamnu minas sorof ini diidopatkan kepada lafaz setelahnya atau dimasuki alif lam, maka hukumnya seperti munsorif. Artinya dia bisa apa? Bisa dijarkan menggunakan kasroh. Oke, selesai. Selanjutnya, wal amsilatal khamsah wahia taf'alani wa taf'aluna wabil ya'i maksudnya apa? Yaf'alani dan yaf'aluna. Itu berarti taf'alani taf'aluna yaf'alani yaf'aluna fihima. Wa taf'alina 5. Faturfa'u bisubutin nun wa tujzamu wa tunsabu bihadfiha. Tadi udah ya. Tadi dijelaskan. Nahu fa illam taf'alu walan taf'alu. Berarti di sana nanti kita mengirab taf'alunya fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anil anis sukun, itu ya. Walan taf'alu, berarti taf'alu nanti i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan anil fathah. Kemudian terakhir wal fi'lal mudhari'al mu'tallal akhiri atau al akhiru boleh. Kenapa boleh dua wajah? Kalau dibaca al-mu'talla al-akhiri berarti nanti ini termasuk kepada idhofah lafziyah namanya. Idhofah apa? Lafziyah. Nah, nantilah pembahasan itu mah ya. Ketika dibaca al-mu'talla al-akhiru artinya al-akhiru itu nanti menjadi apa? Menjadi naibul fa'il dari lafaz al-mu'talla. Fayujzamu bihadfihi bihadfi akhirih atau bihadfi harfil illah maksudnya. Fi'il mudhari yang mutal akhir ketika majzumnya majzum menggunakan menghapus hadfu harfil illah. Contoh, lam yagzu, lam yakhsha, lam yarmi. Berarti contoh lam yagzu, yagzu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi apa? Hadfu harfil illah niyabatan anis sukun. Itu ya. Baik, selesai pembahasan alamat i'rab. Sekarang kita akan masuk ke i'rab yang muqaddar. Ya, i'rab apa yang muqaddar atau i'rab takdiri. Oke, di sini Anda udah sebutkan aqsamul i'rab. Ya. Aqsamul i'rab di sini ada 3. Ada i'rab lafzi atau zahir, ada i'rab takdiri atau muqaddar, ada i'rab mahalli. I'rab lafzi atau i'rab zahir itu apa? Berarti i'rab lafzi atau zahir itu makana taghayyuruhu atau taghiruhu makana taghayyuruhu zahiran fil lafzi. Jadi kalau ada perubahan di harokat akhirnya itu, kemudian perubahannya itu zahir, kelihatan di dalam lafaz, maka itu i'rab lafzi atau i'rab zahir. Sedangkan i'rab muqaddar atau takdiri berarti perubahannya itu ghairu zahir, enggak jelas, itu ya. Ya, kelihatannya enggak berubah gitu walaupun amilnya berbeda-beda. Nah, i'rab takdiri atau i'rab muqaddar kalau ditanyakan memang hukum asal i'rab itu lafzi atau zahir, kelihatan. Karena i'rab itu memang perubahan itu harus kelihatan. Tapi kalau ditanyakan, kenapa Ustaz ada i'rab yang muqaddar, ada i'rab yang takdiri, yang nggak kelihatan? Alasannya ada 3. Imma litta'adzur, wa imma listiqal, wa imma listighalil mahal biharakatil apa? Munasabah. Oke. Yang pertama dulu ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Artinya lafadznya itu memang tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa menerima harokat sama sekali. Ya, itu ta'adzur. Ya. Jadi kata-katanya itu tidak bisa menerima harokat sama sekali. Contoh misalkan yang apa aja yang ta'adzur, ismul maksur. Kemudian sama fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif. Mu'tal bil alif. Mu'tal akhir bil alif. Jadi ada 2 kata yang dia harokatnya muqaddarah.
Ya, harokatnya apa? Muqaddarah, semua harokatnya itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena ta'azur. Kata-kata ini, dua kata ini tidak bisa menerima harokat. Ya, tuqaddaru jami'u harokatihi. Maka dua kata ini harokatnya semua muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, terus majrurnya atau majrurnya kalau yang isi maksur juga kasrahnya juga muqaddarah. Oke, contohnya misalkan seperti lafaz al-fata gitu ya, atau al-asa. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan apa? Alif lazimah. Maka akhiruhu alifan lazimah. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti al-fata atau al-asa, maka di semua harokatnya muqaddarah. Ya, misalkan ja'al fata, telah datang seorang pemuda, berarti al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Kenapa? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Nah, jadi cara mengi'rabnya harus ada tambahan tadi itu apa? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Jadi yang mencegah dari menampakkan harokatnya itu adalah ta'azzur. Ya, ta'azzur. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ra'aitul fata berarti mansubun. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih sama. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kemudian al-fata lagi misalkan apa? Misalkan marartu bil fata majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Enggak kelihatan semuanya. Ja'al fata, marartu bil fata, ra'aitul fata, harokatnya enggak kelihatan perubahannya. Oke. Yang kedua, kalau ada fi'il mudhari yang dia huruf akhirnya huruf illat alif, ya, maka dia juga i'rabnya muqaddarah. Seperti contoh misalkan yakhsha. Yakhsha. Ini fi'il mudhari yang mu'tal akhir bil alif. Yakhsha. Berarti ketika misalkan dia menjadi misal Muhammadun yakhsha. Misalkan yakhsha i'rabnya gimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammatun muqaddaratun ala akhirih sama mana'a min zuhuriha at-ta'azzur gitu ya. Muhammadun yakhsha. Kemudian kalau dalam posisi nasab lan yakhsha misalkan. Berarti yakhsha fi'lun mudhari'un sorry. Untuk yang fi'lul mudhari' mu'tal akhir nanti majzumnya ya hadfu harfil illah ya. Kalau lam yakhsha berarti fa'ilun fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana min zuhuri at-ta'dzur. Tapi ketika misalkan lam yakhsha berarti hadfu harfil illah. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Berarti di sini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah niyabatan ani sukun. Udah selesai, nggak perlu di sini. Karena kelihatan, perubahannya kelihatan dihapus. Ya. Oke, selesai. Jadi alasan kenapa ada i'rab yang muqaddar pertama adalah karena li ta'adzur. Ya. Ta'adzur tadi tidak bisa menerima harokat sehingga semua harokatnya itu muqaddarah. Alasan kedua, kenapa ada i'rab yang muqaddar yang alasannya yang kedua adalah listiqol. Nah, listiqol ini artinya kata-katanya sebetulnya bisa menerima harokat. Tapi ketika menerima harokat berat untuk diucapkan. Dan orang Arab enggak suka yang berat-berat. Itu ketika mengucapkan, ya. Maka di sini yang di apa? Muqaddarah kan cuma dhammah dan kasrah. Tapi fathah itu fathah zahirah. Nah, kita lihat aja contohnya. Misalkan, apa aja yang dia siqol? Pertama,
Aywa ismul manqus. Ya. Yang kedua yaitu al-mudhari' al-mu'tal bil wawi awil ya'i. Isim manqus dulu. Apa itu isim manqus? Isim manqus adalah maka akhiru ya'an lazimatan. Isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Seperti lafaz al-qadi, ar-rami, al-ghazi, dan seterusnya. Itu ya. Ini ya lazimah namanya. Baik, al-qadi sebetulnya bisa menerima harokat al-qadiyu. Cuma berat orang Arab itu. Ja al-qadiyu. Ya. Tapi sehingga karena beratnya itu dimuqaddarahkan domahnya. Ja al-qadi. Berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha as-siqal. Tinggal diganti aja. As-siqal. Ya. Kemudian apa? Marartu bil qadi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha as-siqal. Tapi kalau mansub, ketika mansub dia fathahnya zahira. Ra'aitul qadiya. Innal qadiya misalkan. Ra'aitu ar-ramiya. Berarti nanti i'rabnya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi fathah zahira. Udah selesai gitu ya. Yang kedua, setiap fi'il mudhari yang dia diakhiri dengan huruf illat atau wawu dan ya, maka dia siqal juga. Seperti contoh yad'u atau yarmi. Yad'u misalkan. Muhammadun yad'u. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha as-siqal. Nah, tapi ketika misalkan mansub lan yad'u fathah zahira. Kemudian kalau misalkan majzum jadi lam yad'u. Nah, kembali ke harful illah yang ini, fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yarmi juga sama. Ketika yarmi marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih man amin zuhuri as-siqal. Tapi kalau mansub lan yarmiya fathah zahira. Tapi kalau majzum jadi lam yarmi. Lam yarmi. Hadfu harfil illah. Oke, selesai. Yang siqal. Alasan ketiga, kenapa ada i'rab muqaddar atau takdiri? Yaitu listighalil mahal biharakatil munasabah. Ya. Jadi istighal mahal atau ibaratnya tempatnya itu sibuk gitu dengan adanya harokat yang sesuai dengan ya mutakallim nanti. Jadi harokatnya itu dia yang membuat sibuk tempat tempat i'rab yang sebenarnya. Gitu ya, harokat yang sebenarnya. Ya, jadi adanya istighalul mahal biharokatil munasabah disebabkan karena al-idhafah ila ya'il mutakallimi. Jadi kalau ada lafaz didapatkan kepada yang mutakallim, maka nanti dia i'rabnya muqaddarah, tuqaddaru jami'u harokatihi. Semua harokatnya muqaddarah. Contoh misalkan apa? Ya. Contoh kitabun jadi kitabi. Kitabun jadi kitabi. Misalkan apa? Hafidtu kitabi misalkan. Hafidtu kitabi. Kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah. Hafidtu kitabi. Saya menghafalkan kitab saya. Misalkan. Atau ketika mansub. Misalkan. Nah, itu mansub. Ketika marfu misalkan apa? Syuhida atau hufidha kitabi. Kitab saya dihafalkan. Kitabi berarti fa'ilun naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Semuanya itu ya. Kalau diidopatkan kepada apa? Ya mutakallim. Tapi gimana kalau ada kasus nih, misalkan
Ada kasus, misalkan ada lafad musanna. Misalkan lafad musanna kitabani. Kalau ini kan mufrad kitabun kan, diidhofatkan kepada yang mutakallim. Kalau misalkan ada musanna kitabani, ingin diidhofatkan kepada yang mutakallim, jadi gimana? Nah, dihilangkan dulu nunnya. Nunnya dihapus. Ya, nunnya dihapus. Nanti dalam kaidahnya apa? Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu ihdzif katurisina. Jadi nun yang berada setelah alamat i'rab, nun yang berada setelah apa? Alamat i'rab berarti ada di musanna dan jama' mudzakkar salim nunnya. Nanti ketika diidhofatkan nunnya dihapus. Berarti kitabani dihapus dulu nunnya. Kemudian baru ditambahkan ya mutakallim. Jadi kita baya. Dua kitab saya. Walidaya. Dua orang tua saya. Jadi kalau misalkan gini, walidaya aja yang gampang misalkan. Walid. Walidaya. Ja'a walidaya misalkan. Berarti walidaya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Nah, jadi yang istighol mahal biharokatil munasabah adalah ketika bentuk mufradnya doang. Ketika musanna kembali ke i'rab musanna. Nah, ketika musanna i'rabnya kembali kepada apa? Ja'a walidaya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Ya, di sini nanti dia fi mahalli jar apa? Mudhof ilaih. Nah, itu ya. Ini kalau apa? Kalau marfu', kalau mansub dan majrur walidayya. Rabbil firli waliwalidayya. Jadi kalau mansub dan majrur musanna itu nanti diidghamkan ya-nya. Ya apa? Ya musanna diidghamkan kepada ya mutakallim. Itu walidayya. Ra'aitu walidayya. Saya melihat kedua orang tua saya. Ighfir liwalidayya. Ya. Ampunilah kedua orang tua saya. Oh jadi ya juga jadi diidghamkan juga. Oke. Terus misalkan ada jamak mudzakkar salim. Misalkan ada lafaz muslimuna. Lafaz muslimuna jamak mudzakkar salim misalkan ingin kita idhofatkan kepada yang mutakallim. Ingat nunnya dihapus dulu. Gitu ya. Nunnya dihapus dulu sehingga jadi muslimuya. Belum selesai. Wawunya dirubah jadi ya. Jadi muslimuya. Kemudian diidghamkan jadi muslimiyya. Dah, singkatnya berarti kalau ada jamak mudzakkar salim diidhofatkan kepada yang mutakallim, maka jadi misalkan muslimiyya. Muslimiyya. Berarti ja'a muslimiyya. Misalkan berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa alamat rafa dari jamak mudzakkar salim? Wow. Al-wawu tapi harus ada tambahan karena nggak ada wawunya kan? Al-wawu al-munqalibatu ilal ya'i. Nah, gitu. Tambahan lagi. Niyabatan anid dhammah. Dah. Selanjutnya, gimana kalau ada isim maksur sekarang? Ada isim apa? Isim maksur ingin didhofatkan kepada yang mutakallim. Seperti lafaz asa ingin didhofatkan kepada yang mutakallim. Jadi gimana? Asaya. Wa matilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya. Asaya. Jadi isim maksur akhirnya nggak berubah. Asaya. Ya. Ini kalau posisi apa? Marfu'. Mansub dan majrur juga sama. Hiya asaya. Hamiltu asaya. Misalkan. Terus romaitu bi asaya. Nah, jadi kalau apa ada isim maksur didhofatkan kepada yang mutakallim, kembali i'rabnya ke isim maksur yaitu muqaddar. Gitu ya. Terus kalau ada isim manqus. Isim manqus misalkan qadi diidhofatkan kepada yang mutakallim. Qadi diidhofatkan kepada yang mutakallim jadi
Qadiyya. Qadiyya. Ketika marfu, mansub, majrur, semuanya qadiyya. Terus apalagi contoh? Romiyya, ghaziyya. Itu ya. Berarti nanti sama i'rabnya kembali ke isim mankus, yaitu siqal. Oke, ini kalau misalkan isim maksur, isim mankus, kemudian musanna dan jama'. Ya. Jangan disamakan dengan yang bentuk mufrad. Kalau mufrad itu istighalul mahal biharokatil. Tamam. Oke, kita baca ya. Mahalli nantilah. Karena di sini Imam Ibnu Hisham nggak bahas langsung. Silakan dibuka faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bih. Tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi gulami wal fata. Semua harokat di contoh gulami, berarti ini disebabkan istighalul mahal biharokatil munasabah karena didapatkan kepada yang mutakallim. Wal fata isim maksur. Ya, wa yusamma tsani maksura. Ya, yang kedua lafaz al fata itu dinamakan isim maksur. Ya. Semua harokatnya muqaddarah di sini. Wa dhammatu wal kasrah. Kemudian ada yang dhammah dan kasrahnya muqaddarah, tapi fathahnya enggak muqaddarah. Seperti contoh qadi, ini dinamakan dengan isim mankus. Isim mankus. Isim mankus ketika tanpa ada alif lam, ya-nya dihapus, diganti oleh nun. Ya, diganti oleh nun. Al-qadi jadi qadin. Kalau enggak ada alif lamnya, ya, kalau enggak ada alif lamnya. Kita udah bahas di pembahasan apa waktu itu? Pembahasan nun. Tanwin. Anwa'ut tanwin. Wad dhammatu. Kemudian ada yang dia muqaddarah dhammahnya. Dhammah muqaddarah. Di fi'il mudhari, mu'tal, waw, dan mu'tal ya. Yad'u, yaqdi. Tadi udah kita bahas. Wa tazharul fathatu. Kemudian fathahnya ini fathah zahirah. Jangan muqaddarah. Dicontoh innal qadiyah. Berarti isim mankus yang mansub. Lan yaqdiyah. Kemudian fi'il mudhari, mu'tal ya dan mu'tal waw ketika mansub juga fathahnya zahirah. Udah selesai. Ya, selesai. Adapun i'rab yang mahalli, artinya i'rab mahalli ini perubahan harokatnya enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Misalkan karena dia mabni kata-katanya. Tapi posisinya itu posisi punya i'rab. Nah, i'rab mahalli itu singkatnya berarti apa? I'rab mahalli itu adalah i'rab yang posisinya memiliki i'rab tapi katanya tidak berubah. Katanya tidak berubah. Kenapa? Karena misalkan satu kata-katanya adalah al-kalimat al-mabniyah. Kata-kata mabni ini kan tidak bisa dimasuki awamil. Enggak berubah harokatnya. Amsi kemarin itu. Amsi aja. Ja'a amsi, ro'aitu amsi, marartu bi amsi. Semuanya amsi. Nah, misal dalam syair disampaikan apa? Bil amsi kanu ma'i wal yaumu qad rahalu. Wa khallafu bainal qulubi nirana. Bil amsi. Lafaz amsi itu misalkan dia apa? Walaupun didahului oleh huruf jar, al amsi di sini berarti jangan majrur. Al amsi tetap mabni. Mabni alal kasri baru fi mahalli al jarri karena didahului oleh majrur. Itu ya. Bil amsi kanu ma'i wal yaumu qad rahalu wa khallafu bainal qulubi nirana. Kemarin mereka bersama kami, sedangkan hari ini mereka telah pergi. Wa khallafu bainal qulubi nirana. Ketika mereka sudah pergi, apa? Mereka cuma meninggalkan bara api yang ada di antara hati kita. Panas gitu, sakit hati ditinggalkannya. Oke, contoh lain misalkan hum allamunil buka'a ma kuntu a'rifuhu. Contoh daripada i'rab mahalli ini ya. Hum allamunil buka'a ma kuntu a'rifuhu. Laitahum allamuni kaifa abtasimu.
Hum. Nah, di sini. Hum di sini mu'rab atau mabni? Isim domir? Mabni. Mabni ala sukun. Hum. Mabni ala sukun. Tapi berhubung dia di depan, berarti jadi hum berarti nanti i'rabnya apa? Hum fi'l ismun domirun mabniun ala sukun fi mahalli. Nah, ini maksudnya i'rab mahal. Fi mahalli raf'i mubtada. Ya, jadi tempatnya posisinya dia punya i'rab, tapi harokatnya tidak berubah. Kenapa? Karena dia kata-kata yang mabni. Hum allamunil buka. Allamuni juga sama, allamu di sini. Karena fi'il madi itu dia mabni ala dom. Allamu di sini fi'il madi mabni ala dom. Tapi punya mahal enggak? Setelah mubtada ada khobar, berarti fi mahalli raf'i khobar. Jadi i'rabnya kalau mahali itu dia posisinya punya mahal i'rab, tapi apa? Kata-katanya tidak berubah disebabkan karena salah satunya mabni. Hum allamunil buka'a ma kuntu a'rifuhu laitahum allamuni kaifa abtasimu. Hum allamuni. Mereka mengajarkanku tangisan. Mereka mengajarkanku tangisan. Yang dulu aku tidak tahu bagaimana rasa tangis itu. Laitahum allamuni kaifa abtasimu. Duh, kenapa mereka dulu enggak mengajarkanku bagaimana cara tersenyum? Kata-kata hari ini. Nah, itu i'rab mahalli ya. Jadi i'rab mahalli seperti itu contohnya. Tapi kenapa di sini Imam Ibnu Hisham tidak membahas panjang tentang i'rab mahalli? Karena beliau punya kitab khusus tentang i'rab mahal, yaitu al-i'rab atau al-i'rab an qawaidil i'rab, atau beliau punya kitab namanya Qawaidul I'rab, terus disyarah sama beliau sendiri yaitu al-i'rab an qawaidil i'rab. Di sana nanti dijelaskan i'rab mahal ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke fi'il mudhari'. Nah, ini gampang insyaallah pembahasannya. Yang mana fi'il mudhari' ada yang marfu, mansub sama majzum. Udah selesai. Itu aja. Nawasib apa, jawazim apa? Boleh, Riz. Silakan. Listighalil mahal biharokatil. Yang mana? Al-kalimat al-mabniyah. Al-kalimat al-mabniyah. Kata-kata mabni, kemudian apalagi fi'il mudhari' yang mabni, ya. Kemudian fi'il madi yang didahului oleh jawazim. Nah, itu dia punya mahal. Ya. Ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Dan yang jawab mana saling wajibun jawabnya wajib itu masuk ke jawab apa? Ya, kalau istilah selain Imam Ibnu Hisham jamak muannats salim. Nah, itu dia. Itu kasusnya kan. Makanya Imam Ibnu Hisham itu memilih istilah majumi'a bi alifin wa tain mazidataini. Karena ada lafaz mufrad yang mudzakkar ternyata ketika dijamakkan bisa jadi muannas gitu. Nah, makanya istilah jamak muannats salim itu kurang tepat ibaratnya menurut Imam Hisham. Karena ada lafaz mufrad yang dia mudzakkar ketika dijamakkan bisa jadi jamak muannats salim. Jadi penamaannya kayak nggak sesuai gitu. Namanya jamak muannats salim, tapi ketika mufradnya mudzakkar. Gimana ini? Apa transgender atau gimana ini misalnya? Baik. Fi'il mudhari' sekarang. Faslun, insyaallah mudah. Yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin. Nahwu yaqumu Zaidun. Yang pertama, i'rab dari fi'il mudhari' adalah marfu'. Dirafa'kan oleh apa fi'il mudhari' itu? Karena dia kosong, tidak dimasuki oleh nawasib dan jawazim. Yaqumu Zaidun, berarti yaqumu fi'lun. I'rabnya gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Kemudian apa? Litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim. Ada tambahan i'rab gitu. Litajarrudihi. Jadi di i'rab fi'il mudhari' yang marfu nanti di akhirnya tambahkan gini. Litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim. Minan nawasib wal jawazim. Jadi rafanya fi'il mudhari' itu disebabkan oleh amil. Amilnya amil ma'nawi. Al-amil
al-ma'nawi. Amil ma'nawi ini namanya at-tajarrud. Ya. Jadi kalau ada yang nanyakan fi'il mudhari yang marfu dirofakan oleh apa? Amil ma'nawi. Namanya apa? Tajarrud. Tidak memiliki, maksudnya tidak memiliki apa? Tidak memiliki amil nawasib atau amil apa? Jawazim. Kemudian i'rab kedua dari fi'il mudhari adalah mansub wa yunsab. Dinasobkan oleh apa fi'il mudhari ini? Dinasobkan oleh 4 huruf. An, lan, kai, idzan. Sisanya itu bukan menasobkan sendirinya, gitu ya. Jadi kalau yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ajurrum, "Panawasibu asyaratun", itu beliau karena disampaikan untuk mubtadi, udah disampaikan begitu. Karena nanti tidak semua nawasib yang 10 di dalam Ibnu Ajurrum itu bisa menasobkan pada hakikatnya. Nah, tapi dinasobkannya dibantu oleh an, huruf an yang disembunyikan, an mudmarah, ya. Ini boleh dihapus dulu, minta tolong. Faruk, ya Faruk. Ya Faruk. Ya, semuanya udah. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan boleh. Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah. Nah, boleh. Kalau yang diidghamkan. Nah, kalau musanna ketika mansub dan majrur kemudian diidopatkan kepada yang mutakallim kan gini, misalkan. Asalnya kan walidani. Walidani, misalkan jaa walidani. Jaa walidani. Kemudian ro'aitu walidaini, kan gitu ya? Ro'aitu walidaini. Sekarang pakai ya. Mansubnya menggunakan ya. Kemudian misalkan di sini artinya saya melihat kedua orang tua. Kita ingin idofatkan kedua orang tua ini kepada saya, kedua orang tua saya. Maka ingat nunnya dihapus dulu. Berarti lafaz walidai, sisa walidai kan? Walidai. Nunnya dihapus. Kemudian ada ya mutakallim. Ya ketemu ya. Diidghamkan. Jadi walidai. Walidayya. Ya, difathahkan karena harokat yang paling ringan adalah fathah. Walidayya. Kenapa? Ya, kitabaya. Faslaya, faslaya. Nah, dan seterusnya. Oke, tadi fi'il mudhari'. Berarti kita bahas nawasib. Nawasibul mudhari'. Nawasib fi'il mudhari' yang disepakati dan bisa menasobkan fi'il mudhari' dengan sendirinya hanya 4. Imam Ibnu Hisham menyebutkan lan dulu. Lan, kemudian kai, kemudian idzan, yang terakhir adalah an. Kenapa beliau Imam Ibnu Hisham mendahulukan lan kai dulu? Karena ini pembahasan yang lebih simpel. Karena an ini pembahasannya lebih panjang. Nah, disebabkan an masdariyah itu adalah ummul bab. Ya, induk dari bab nawasib adalah huruf an. Huruf lan udah nggak ada syarat apapun. Setiap huruf lan bertemu dengan fi'il mudhari' berarti bisa menasobkan fi'il mudhari' tanpa ada syarat. Nah, lan yaf'alu, lan yansura, dan seterusnya. Ya. Qala lan tarani, dan seterusnya. Kemudian adapun kai. Kai ini bisa menasobkan fi'il mudhari' dengan syarat apa? Masbuqatun bilami at-ta'lili. Bilami at-ta'lil zahiran au muqaddaran. Jadi jika huruf kai
ingin menasobkan fi'il mudhari, syaratnya satu, harus didahului oleh lam ta'lil, likai. Lamnya itu secara zahir kelihatan, likai. Udzakiru likai anjaha. Nah, saya apa tadi? Mudzakarah, ya, mengulang pelajaran supaya saya berhasil. Atau lam ta'lilnya itu dihapus, dimuqaddarahkan. Berarti udzakiru kai anjaha. Nah, jadi boleh udzakiru kai anjaha, boleh udzakiru likai anjaha. Udah selesai. Kai lan udah selesai. Sekarang idzan. Syaratnya agak lebih banyak. Jika idzan, huruf idzan ingin menasobkan fi'il mudhari', maka syaratnya pertama kaunuha musaddaratan. Huruf idzan ini harus senantiasa berada di depan. Nah, misalkan ada yang bilang ke kita, misalkan Rehan bilang ke Haris, misalkan Zakir ya Haris, belajar wahai Haris. Terus kemudian Haris bilang, idzan anjah. Idzan anjaha. Kalau gitu, kalau saya maksudnya kalau gitu itu kalau saya belajar, saya akan berhasil. Idzan anjaha. Idzannya itu ada di depan. Enggak boleh didahului oleh apa-apa. Kalau didahului oleh apa-apa, misalkan wallahi ya Raihan idzan anjahu. Kenapa? Karena didahului oleh qasam sama nida. Wallahi ya Raihan idzan anjahu. Jadi syarat pertama idzan bisa menasobkan fi'il mudhari, dia harus ada di depan. Musaddarah, tanpa didahului oleh lafaz lain. Pertama. Kedua, fi'il mudhari'nya kaunul mudhari' mustaqbalan. Mustaqbalan. Kemudian adamul fasil bainahuma. Kayak yang kedua, jika idzan ingin menasobkan fi'il mudhari', syaratnya adalah fi'il mudhari'nya harus bermakna istiqbal. Enggak boleh bermakna hal, apalagi bermakna madi, enggak bisa. Idzan anjaha, berarti saya nanti akan sukses. Suksesnya nanti setelah belajar, kan gitu, ya. Yang ketiga syaratnya, jika idzan ingin menasobkan fi'il mudhari' adalah tidak boleh ada pemisah antara lafaz idzan dengan fi'il mudhari'nya. Nah, misalkan idzan ya Raihan anjahu. Itu ya. Kalau ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari'nya, maka fi'il mudhari'nya marfu, enggak boleh mansub. Ya, enggak boleh ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari'nya. Kecuali pemisahnya adalah apa? Huruf qasam. Adamul fasli bainahuma illa misalkan al-qasam. Idzan wallahi anjaha, baru boleh. Oke, selesai. Syarat idzan bisa menasobkan fi'il mudhari'. Sekarang an. Ini pembahasannya lebih banyak. Pemakaian an masdariyah itu bisa menasobkan fi'il mudhari' dengan dua cara. Dengan zahirah, ya, dituliskan annya. Yang kedua dengan cara mudmarah. Mudmarah terbagi kepada dua nanti, jawaz dan wujub. Dah, ini dulu aja. An yang zahirah. Annya kelihatan. An yansuro, an aftaha, an anjaha. Jadi cara pemakaian pertama an bisa menasobkan fi'il mudhari' adalah dengan ditulis dengan jelas. Berada sebelum fi'il mudhari'nya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ghairu masbuqatin bilafzi al-yakin. Bilafzil yakin. An yang zahirah bisa menasobkan fi'il mudhari' selama syaratnya, selama tidak didahului oleh lafaz yang bermakna yakin. Apa aja lafaz yang bermakna yakin? Seperti alima ya'lamu, daro yadri, wajada yajidu. Apalagi?
ro'a, yaro, dan seterusnya. Ya, yang ada di dalam dhanna wa akhwatuha. Kalau ada huruf an didahului oleh salah satu dari lafaz ini yang bermakna yakin, ya, alima, daro, wajada, ro'a, maka annya tidak menasobkan fiil mudhari. Contoh misalkan di situ ada ayat wahasibu. Maaf, bukan yang ini. Contohnya apa? Alima an sayakunu. Alima an sayakunu minkum mardo. Lihat, ada huruf an, setelahnya ada fiil mudhari, tapi annya tidak menasobkan fiil mudhari. Kenapa? Karena didahului oleh lafaz alima. Yang mana alima ini merupakan fiil yang bermakna yakin. Alima, dia meyakini. Alima, dia meyakini. Maka ketika ada huruf an didahului oleh lafaz yakin, alima, daro, dan seterusnya, pertama berarti, ya, konsekuensinya yang akan didapat oleh an ini adalah la tansibul mudhari. Dia tidak bisa menasobkan fiil mudhari setelahnya. La tansibul mudhari ba'daha. Kemudian ya, konsekuensi selanjutnya adalah la budda min wujudil fasil bainahuma. Yang ketiga, kaunu an mukhaffafatan minas saqilah. Nih, konsekuensi yang terjadi kalau an didahului oleh lafaz-lafaz yakin. Satu, an tidak bisa menasobkan fiil mudhari yang berada setelahnya, yakunu. Yang kedua, harus ada pemisah antara an dengan fiil mudhari. Contohnya di sini pemisahnya adalah sin. Alima an sayakunu. Nah, harus ada pemisah. Pemisahnya boleh sin, boleh saufa, boleh qad, boleh huruf nafi, ya, dan sisanya yang lain. Kemudian selanjutnya an yang didahului oleh lafaz alima berubah dari an masdariyah menjadi an mukhaffafah minas saqilah. Apa yang dimaksud an mukhaffafah minas saqilah? An yang berasal dari lafaz anna. Anna bertasydid, kemudian dihapus tasydidnya sehingga menjadi an mukhaffafah, an yang diringankan dari sesuatu yang berat. Apa sesuatu yang berat itu? Tasydid. Ya. Ini konsekuensi yang terjadi kalau ada lafaz alima sebelum lafaz an. Contoh yang lain misalkan afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Afala yarawna anla. Di sini ada an, asalnya anla gitu ya. Anla. Afala yarawna anla yarji'u ilaihim. Ada an didahului oleh lafaz ro'a yaro. Yang mana ro'a yaro itu apa? Lafaz yakin. Kalau didahului oleh lafaz yakin, ro'a yaro, maka annya tidak bisa menasobkan fi'il mudhari, yarji'u. Kemudian antara an dengan yarji'u ada pemisah yaitu lam. Kemudian annya disebut an mukhaffafah minas saqilah. Dah, selesai. Boleh? Nanti di pembahasan an mukhaffafah minas saqilah insyaallah ada. Kadang-kadang dia bisa beramal, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Yang beramal misalkan ketika dhamir sya'annya dihapus. Ini pun sebetulnya nanti dhamir sya'annya dihapus. Asalnya apa? Alima annahu. Jadi alima anhu. Dhamir sya'annya isim annanya dihapus. Dhamir sya'annya sebagai isim inna dihapus. Ya, sebelum fi'il mudhari'nya ada pemisah. Apa itu? La yarji'u. La-nya yang memisahkan. La yang memisahkannya. Oke. Terus kalau misalkan kasusnya ada huruf an
didahului oleh lafad rujhan. Kalau tadi lafad yakin kan, yang menunjukkan kepada makna pasti, yakin. Tapi kalau didahului oleh lafad yang prasangka. Nah, seperti dhonna, apalagi hasiba, khola, za'ama. Terus, apalagi? Udah ya. Oke. Yang kedua, kasusnya misalkan. Wa in subiqat. Kalau annya didahului oleh lafad rujhan, wa in subiqat bilafzi rujhan ini ya prasangka lah ya, seperti lafad hasiba, dhonna, apalagi za'ama, khola misalkan. Nah, ini lafad rujhan ya, lafad-lafad yang menunjukkan kepada prasangka. Kalau ada huruf an didahului oleh lafad-lafad ini, maka boleh dua wajah. Boleh menasobkan fi'il mudhari, boleh tidak menasobkan fi'il mudhari. Contohnya ayat wahasibu alla takuna fitnah. Qiraah kita kan takuna kan? Wahasibu alla takuna fitnatun. Ada huruf an didahului oleh lafad hasiba, yang mana hasiba itu adalah lafad yang menunjukkan kepada rujhan ya, prasangka. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam qiraat kita di sini dibaca mansub, berarti artinya annya bisa beramal. Wahasibu alla takuna fitnatun. Tapi dalam qiraat lain, qiraatnya siapa misalkan di situ? Nanti dibaca di situ. Dibaca wahasibu alla takunu fitnatun. Nah, ketika ada dua qiraat yang berbeda, artinya kalau yang dinasobkan annya bisa beramal, kalau yang dirofakkan atau didomahkan dia annya tidak beramal. Kalau tidak beramal, artinya annya ini merupakan apa? An mukhaffafah minas saqilah. Jadi kalau annya tidak beramal, berarti kembali ke aturan yang ini. Kalau beramal, berarti an masdariyah yang biasa. Itu ya. Contoh lain lagi apa? Misalkan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku. Ahasiban nasu an yutraku. Ada an didahului lafad hasiba, lafdu rujhan. Annya bisa menasobkan yutraku. Kalau dalam selain Al-Quran, misalkan an yutrakuna, tapi harus ada pemisah di sini. Nah, harus ada pemisahnya. Kalau enggak ada pemisah, maka annya di sini lebih rojih kepada an masdariyah, an yang bisa beramal. Yutrakunya di sini kan asalnya yutrakuna kan? Yutrakuna mansubu alamatu nasbihi hadfun nun. Karena didahului oleh nawasib. Oke, selesai. An yang zahirah. Syaratnya ini, tidak boleh didahului oleh lafaz yakin, baru boleh menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Kalau didahului oleh lafaz rujhan, maka boleh dua wajah, boleh beramal atau tidak beramal. Ini yang an yang zahirah. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas an yang mudmarah. Kita baca sampai zahirah aja dulu. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas an yang menasobkan fi'il mudhari tapi dengan cara disembunyikan dan didahului oleh lafaz-lafaz tertentu. Baik. Wa yunsabu qala al-musannifu rahimahullah wa yunsabu bilan nahulan nabraha wa bikai al-masdariyati nahu likaila ta'sau. Nah, lihat nabraha mansub, ta'sau juga mansub. Wa bi idzan. Nah, tadi itu wa bi idzan, tapi idzannya harus musaddarah, harus ada di depan. Wa huwa, dan fi'il mudhari'nya mustaqbalun, harus bermakna istiqbal. Muttasilun, harus bersambung dengan idzan dan jadi fi'il mudhari'nya bersambung, enggak boleh ada pemisah. Atau boleh dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari' bi qasamin, dengan huruf qasam. Seperti contoh idzan ukrimaka atau idzan wallahi narmiyahum biharbin. Boleh ditulis dengan tanwin, boleh ditulis dengan nun. Idzan di sini. Wa bi an al-masdariyati. Kemudian fi'il mudhari' dinasabkan oleh an masdariyah. An masdariyah menasobkan fi'il mudhari' zahiratan, boleh dinampakkan, kelihatan, seperti contoh an yaghfirali.
An bisa menasobkan fi'il mudhari malam tusbaq bi'ilmin, selama tidak didahului oleh lafaz alima, ro'a, wajada, daro, dan semisalnya. Kalau didahului maka tidak bisa beramal, seperti contoh alima an sayakunu. Kemudian fa'in subiqat bidhannin, kalau didahului oleh lafaz rujhan seperti dhanna, hasiba, dan akhwatnya, fawajhan, maka boleh dua wajah, boleh menasobkan fi'il mudhari atau tidak menasobkan, seperti contoh wahasibu alla takuna fitnatun, itu qiraat kita. Sedangkan dalam qiraat lain apa? Qiraatnya Abu Amr, Hamzah, Kisai, Ya'qub, dan Khalaf itu dibaca rafa. Alla takunu fitnatun wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Faruk. Idzan dia ada di depan disebabkan karena jadi jawaban. Jawaban dari pernyataan orang lain. Idzan kalau begitu, karena nggak bisa tiba-tiba idzan doang kan. Karena artinya punya begitu. Kalau begitu apa? Kan berarti ada pernyataan orang lain dulu. Paham? Ada kai yang tidak didahului oleh lam, baik zahirah atau muqaddarah. Kalau kai tidak didahului oleh lam yang muqaddarah, maka nanti kainya berubah jadi huruf jar. Kalau kedepannya isim berarti menjarkan. Kalau kedepannya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasobkan tapi bukan oleh kai, tapi oleh an mudmarah. An mudmarah nanti yang tersembunyi. Tamam? Nanti insya Allah kita bahas di an mudmarah, insya Allah. Ada lagi? Udah ya? Baik, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluk. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.